Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Saya Enda Purandani dari SMP Negeri 9 Bayang Lincir, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Gresik. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu. Sesuatu itu tampaknya jelas bagi mereka setelah beberapa saat. Itu karena mereka dapat mengkoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan sintesis hal-hal baru. Seperti apa yang dikatakan oleh Steve Jobs. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Banyak hal menarik yang saya dapatkan dari modul 3.3, di mana setelah di modul 2 saya belajar pemetaan aset. Sekarang di modul 3.3 dari pemetaan aset sekolah tersebut, saya bisa mengembangkannya menjadi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Aset yang dimiliki oleh suatu sekolah merupakan kekuatan besar yang dapat mewujudkan visi dan misi sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan program yang berpihak pada murid yang disusun secara baik. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Modul 3.3 mempelajari bagaimana mengelola program yang berdampak positif pada murid yang mengutamakan tumbuhnya kepemimpinan pada murid atau student agency yang dapat menjadi bekal murid untuk masa depannya. Kepemimpinan murid adalah bagaimana murid dalam keterlibatan aktif dalam proses pembelajarannya sendiri dengan mengacu pada 3 hal yang penting, yaitu voice, artinya memberikan kesempatan murid untuk menyuarakan pendapatnya, choice, untuk memberikan kesempatan murid memilih dan menyusun suatu kegiatan, honor, memberikan kesempatan murid untuk menjalankan rangkaian kegiatan dengan arahan dari guru. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul sebelumnya? Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, guru berperan penting dalam menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga mereka dapat mencapai bahagia dan selamat sebagai individu dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengelolaan berdampak pada murid di mana harus melibatkan murid dan memperhatikan potensi serta kodrat murid. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid harus memperhatikan voice, choice, and honor murid sehingga dapat mewujudkan program yang berpihak pada murid. Guru penggerak juga memiliki peran penting dalam menumbuhkan kepemimpinan murid atau student agency. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, untuk mewujudkan visi guru penggerak berupa prakarsa perubahan yang dibuat melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, di mana visi guru penggerak ini juga harus memperhatikan voice, choice, and honor murid, sehingga program yang dibuat merupakan prakarsa perubahan dan program yang berdampak positif pada murid. Hal ini tentu saja akan mewujudkan visi sebagai guru penggerak dan visi sekolah. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengoptimalkan sumber daya lingkungan yang positif dan mengembangkan budaya positif, sehingga murid dapat tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya yang dapat mendukung terlaksananya program yang berdampak positif pada murid. Pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi akan memunculkan peran aktif murid dalam mengungkapkan pendapat, merefleksikan, dan menghasilkan produk dalam pembelajarannya. Hal ini akan mencerminkan implementasi dalam student agency dan menjadi dasar pengelolaan program yang berdampak pada murid yang dapat mengkoordinir seluruh kebutuhan peserta didik.
Pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, dalam merencanakan program yang berdampak pada murid, guru perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan murid pada kesadaran penuh atau mindfulness. Ketika murid sudah fokus, maka ia akan tenang, berempati, termotivasi, dan memiliki sikap tanggung jawab dalam menjalankan program sehingga student agency akan tercipta. Pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, coaching sangat penting dilakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi dan mengembangkan kearifan murid. Murid dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang ia hadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk itu, sikap kreatif, inovatif, dan kritis dari murid sangat diharapkan agar tercipta kepemimpinan murid. Pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, perencanaan dan pelaksanaan program sekolah haruslah yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan agar keputusan yang kita ambil bersifat efektif dan efisien terkait rancangan program yang ingin dilaksanakan. Tentunya keputusan tersebut harus memperhatikan tiga prinsip berpikir, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal itu untuk mengatasi ketika ada dilema etika maupun rujukan moral dalam penyelenggaraan kegiatan yang berdampak positif pada murid. Pada modul 3.2, pendekatan berbasis aset, guru sebagai pemimpin pembelajaran maupun pengelola program sekolah memetakan dan mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah, baik aset fisik maupun non-fisik. Pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset-based thinking akan lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sekolah sebagai komunitas belajar dibandingkan dengan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan, atau dalam bahasa Inggris deficit-based thinking. Paradigma berpikir harus melihat sisi positif yang dimiliki oleh sekolah. Dengan berfokus pada aset yang dimiliki, maka pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dengan baik. Setelah melihat keterkaitan antar modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskan perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Program yang berdampak positif pada murid adalah program yang mengedepankan kepemimpinan murid dengan menggunakan aset yang ada di sekolah sesuai dengan keputusan bersama dan berbasis nilai kebajikan yang dapat mewujudkan visi sekolah. Akhirnya terwujudkan rasa bahagia dan sejahtera dan budaya positif sekolah. Kodrat anak yang memiliki ragam potensi dan bakat dapat tergali dan dituntun menuju pada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mengenali program atau kegiatan sekolah dengan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi, evaluasi dilakukan secara kolaboratif dan memberdayakan aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Akhirnya, dampak positif pada murid sebagai yang diharapkan dapat terpenuhi. Evaluasi terhadap program atau kegiatan yang dilakukan dengan cara guru dan murid berkolaborasi melakukan penilaian, refleksi, evaluasi secara menyeluruh, sistematis, berkala, dan berkelanjutan untuk mengukur seberapa efektif dampak positif yang diharapkan muncul. Kegiatan reflektif evaluasi untuk mengikuti apakah program atau kegiatan sudah efektif memenuhi tujuan yang diharapkan atau apakah program atau kegiatan telah mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan. Sekian dan terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.